Salam, kita bersyukur malam hari ini Bapak Ibu, kita boleh sama-sama beribadah, walaupun kita tidak bersama-sama di ruangan ini, di tempat ini, tapi saya percaya Bapak Ibu di rumah menikmati juga lawatan Tuhan dalam hidup kita semua, amin. Malam hari ini sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat ke-37 sampai yang ke-43. Tetapi seharusnya kita baca sampai yang ke-59, tetapi saya bacakan saja hanya sampai di ayat yang ke-43. Bapak Ibu boleh nanti perhatikan setelah khotbah dari ayat 37 sampai yang ke-59. Saya bacakan dari ayat yang ke-37 sampai 43, demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kamu lihat pada Bapa itulah yang kukatakan, dan demikian juga perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku, orang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Ayat ke-43 sama-sama kita baca. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Amin. Nah, malam hari ini saya berikan tema kepada kita malam hari ini adalah menangkap firman Tuhan dengan hati. Sejak kita menjadi orang percaya kepada Tuhan, kita sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, setiap hari Minggu, setiap doa, setiap ibadah rayaan kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi banyak orang tidak menjadi bertumbuh, tidak mengalami sesuatu perubahan dalam kehidupan mereka. Tidak ada kebenaran yang hidup di dalam hidup mereka. Nah, di dalam ayat ini yang kita baca ini, kita perhatikan bahwa ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah atau menyatakan dia bahwa dia adalah anak Allah, orang Yahudi berkata bahwa Yesus sedang kerasukan setan. Ya, Bapak Ibu bisa perhatikan di ayat berikutnya. Ya, bahkan mereka mengatakan Yesus itu sedang menghujat Allah. Kenapa? Karena mereka tidak mendengarkan atau tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus. Nah, sebabnya saya berikan tema pada malam hari ini adalah menangkap firman Tuhan dengan hati. Nah, yang dimaksud dengan mendengar atau menangkap firman Tuhan dengan hati adalah menaruh perhatian khusus atau memiliki sikap rendah hati. Amin. Seperti seorang murid yang dia mendengarkan apa yang diajarkan oleh gurunya. Nah, itu yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Bukan asal kita mendengar firman Tuhan, tetapi tidak bertumbuh. Tetapi Tuhan mau kita mendengar dan firman Tuhan itu menjadi sesuatu rema di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengalami suatu tantangan dalam kehidupan kita, persoalan apapun yang terjadi, ada kekuatan yang keluar dalam diri kita sehingga kita beroleh menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Nah, firman Tuhan berkata di dalam Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ke-20. Nah, inilah yang membuat orang tidak mengalami sesuatu perubahan dalam hidup mereka, tidak mengalami kebenaran itu bertumbuh di dalam hidup mereka. Dia berkata di sini, engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Ya. Saya bacakan lagi, engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Nah, yang dimaksud dengan ayat ini adalah dia memang mendengar tetapi perhatiannya tidak secara khusus kepada apa yang disampaikan. Bisa
apa yang di luar, yang itulah yang dipikirkannya. Nah, itu sebabnya bukan tanpa tujuan kalau Tuhan menciptakan kita mempunyai 2 telinga. 1 mulut. Ya. Kenapa? Tujuannya adalah supaya kita lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Amin. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena ketika kita banyak berkata-kata bisa kita salah dalam berkata. Tetapi ketika kita banyak mendengar, apalagi tentang kebenaran firman Tuhan, apalagi dengan kebenaran itu yang kita isi di dalam pikiran kita, maka apa yang keluar dari hati kita adalah kebenaran. Amin. Ya, firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, Amsal 10 ayat 19, firman Tuhan berkata, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa menahan bibirnya berakal budi. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita bukan kita pandai berbicara, bukan kita pandai untuk berkata-kata. Tetapi Tuhan mau biarlah kita isi hati kita sesuatu hal yang benar. Maka otomatis yang keluar akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-14, ayat 19. Yakobus pasal yang pertama ayat 19. Ayat 19. Yakobus pasal yang pertama 19, firman Tuhan berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Cepat untuk mendengar. Tuhan menghendaki kita supaya banyak mendengar, terutama mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 10 ayat 17, berkata di situ, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau hari Minggu kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh Ibu Ellen, bahwa Tuhan mau bagi kita supaya mempunyai iman untuk percaya setiap janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita belum melihat apakah itu nyata atau tidak, tetapi kalau kita punya iman, maka itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, firman Tuhan berkata di dalam Amsal berkata bahwa seperti apa yang dipikirkan oleh hati kita, seperti apa yang meluap dari pikiran kita, demikian juga kita. Jadi ketika kita memikirkan, mempunyai iman bahwa saya disembuhkan Tuhan, maka itu akan terjadi. Amin. Ketika kita mempunyai iman bahwa saya mengalami sesuatu terobosan dalam usaha saya, itu akan terjadi ketika kita mempunyai iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Bagaimana kita mempunyai iman? Ketika kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Amin. Dan begitu juga dalam persoalan yang kita hadapi. Hari-hari ini banyak orang mulai takut dengan keadaan. Mulai bimbang. Nah, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, ada kekuatan yang baru menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Ya, sering saya sampaikan begini. Ya, ketika pagi-pagi kita bangun, ketika kita ke kamar mandi, kita mau sikat gigi, otomatis kita ambil yang namanya odol. Ya, odol pasti diisi dengan odol. Jadi ketika kita pencet odol ini, pasta gigi, maka yang keluar adalah bukan rinso, bukan sampo, tetapi odol. Amin. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita, di dalam kekristenan kita. Ketika kita isi hidup kita dengan firman Tuhan, ketika kita isi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, apa yang menjepit kehidupan kita? Apa yang membuat kita tertekan? Mungkin itu masalah, atau mungkin itu sakit penyakit yang kita alami. Tetapi kalau kebenaran yang ada di dalam hati Bapak Ibu, maka yang keluar adalah ucapan syukur. Amin. Ya, tidak ada sungut-sungut. Kenapa ada sungut-sungut? Karena yang kita isi di dalam hati kita adalah sungut-sungut. Nah, itu sebabnya Tuhan ajarkan kita lewat firman Tuhan hari. Biarlah kita menangkap firman Tuhan dengan hati kita. Jangan isi hati kita dengan hal-hal kekhawatiran dunia ini. Dengan keadaan yang ada. Kalau hanya kita mengisi hati kita dengan ketakutan, bisa kita sakit Bapak Ibu. Ya, bisa kita lemah dengan keadaan ini. Sebabnya firman Tuhan ajarkan kita, biarlah kita mengisi hati kita firman Tuhan, sehingga kita beroleh kekuatan yang baru. Kita ketahui salah satu penyebab kegagalan dari bangsa Israel, ya, karena mereka
tidak mendengarkan perintah Tuhan. Karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya, itu yang dikatakan di dalam Yesaya tadi berkata, engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Karena Tuhan menyebut mereka, itu sebabnya Tuhan menyebut mereka bangsa yang tegar tekuk. Ya, banyak orang Kristen yang kurang memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Ibadah ya ibadah. Ketika khotbah ya duduk santai, tetapi fokus mereka bukan ke situ. Sebabnya mereka mengalami kegagalan di dalam kehidupan mereka, tidak mendapatkan sesuatu yang baru. Ya, tetapi ketika disampaikan sesuatu berita-berita yang mungkin itu gosip, mereka mulai memasang telinga mereka dengan lebar-lebar. Nah, kalau kita melihat, ya banyak saya lihat, bukan di sini, bukan di gereja kita ini, ya ketika mulai berbicara dengan, ya tahu nggak sih dia itu, ini, seru. Tetapi untuk membicarakan firman Tuhan, aduh, itu bukan bagian saya. Nah, itu sebabnya kita tidak mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sebabnya mengapa banyak orang Kristen yang tidak bertumbuh imannya. Kenapa? Karena masih membuka pikiran mereka dengan hal-hal dunia ini. Memang kita ada di dunia ini, tetapi Tuhan ajarkan supaya kita tidak sama dengan dunia ini. Tetapi kita ubah pemikiran kita, kita isi dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Nah, bagaimana caranya supaya kita mengalami sesuatu hal yang luar biasa, menangkap firman Tuhan itu sehingga menjadi bagian di dalam hidup kita. Ya, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mengerti dengan hati, ia pasti bertumbuh. Nah, kalau kita tidak bertumbuh, otomatis kita sudah bisa dinilai bahwa kita tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan hati kita. Kita tidak fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, contoh di dalam Matius pasal yang ke-13. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat 19 sampai yang ke-23, di situ Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan ya bahwa ada orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi hanya sebatas mendengar, tidak bertumbuh. Tetapi yang kita baca saja di dalam ayat yang ke-23 berkata, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 dan ada yang 30 kali lipat. Jadi bisa dilihat bahwa kita bisa menangkap firman Tuhan atau firman Tuhan sudah hidup di dalam hati kita. Dilihat daripada buah yang kita hasilkan. Amin. Ada buah yaitu sukacita. Ada damai sejahtera di tengah-tengah keadaan yang ada. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah tandanya orang yang sudah bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, tetapi banyak orang tidak mau membuka hati dengan hal-hal tersebut. Menutup hati, mengisi hati dengan keadaan-keadaan yang terjadi. Tetapi Tuhan selalu rindu bagi setiap kita untuk memberikan hati yang taat bagi setiap kehidupan kita. Amin. Yesekiel pasal yang ke-11 ayat 19. 11 ayat 19 berkata, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Jadi pesan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, Tuhan selalu rindu bagi setiap kehidupan kita untuk memberikan kita hati yang baru, hati yang taat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebabnya ketika firman Tuhan ditaburkan, jangan keraskan hati kita. Amin. Supaya firman Tuhan itu mendapat bagian di dalam hidup kita. Bahkan Yeremia berkata di dalam pasal yang ke-24 yang ke-7. Yeremia 24 ayat ke-7, firman Tuhan berkata, aku akan memberikan mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku
dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hati mereka. Dengan segenap hatinya, yaitu Tuhan memberikan kita hati yang mengenal Allah. Jadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita adalah supaya kita memiliki atau menjadi serupa dengan Tuhan, memiliki hatinya Tuhan, itu mengerti kehendak Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan adalah menyenangkan hati Tuhan. Yang membuat firman Tuhan atau kebenaran itu ya tidak ada bagian di dalam hati kita. Saya katakan tadi, karena kita hanya mengisi hati kita dengan hal-hal negatif. Ya. Kalau kita tidak bisa meletakkan atau menanggalkan apa yang menjadi sampah di dalam hati kita, atau apa yang menjadi suatu kekotoran di dalam hati kita, maka tidak ada bagian kebenaran itu di dalam hati kita. Sebabnya kita harus meninggalkan itu, isi dengan firman Tuhan. Contohnya, kalau di satu gelas sudah diisi dengan kopi, kita mau minum air putih, kita nggak bisa tambahkan air putih dalam kopi itu menjadi air putih. Tidak. Kita harus buang itu, kita bersihkan itu. Kita isi air putih, baru kita bisa meminum air putih yang segar. Amin. Begitu juga hati kita, Tuhan mau kosongkan dulu, supaya kebenaran itu menjadi bagian di dalam hati kita. Nah, firman Tuhan berkata di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai 20, ayat 25, jelas di situ dikatakan, kita harus membuang segala sesuatu yang kotor di dalam hidup kita. Ayat yang ke-21 kita baca. Ke-21. Firman Tuhan berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, terima kebenaran itu di dalam hati kita, sehingga yang keluar itu adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Firman Tuhan telah memperingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Hati ini sumber kehidupan kita. Kalau hati kita tidak beres, maka apapun yang kita kerjakan itu tidak beres. Kalau hati kita bersuka cita, pekerjaan berat, pekerjaan sulit menjadi ringan, karena hati kita beres. Amin. Dan sebabnya Tuhan memperhatikan hati kita. Dan sebabnya kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Nah, untuk mengalami kuasa firman Tuhan, Yakobus memberikan kita kunci adalah buanglah segala sesuatu yang kotor. Dan firman Tuhan berkata di dalam Filipi, semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Maka ada damai sejahtera yang menyertai kehidupan kita. Amin. Dan sebabnya malam hari ini, untuk kita bisa menjadi orang yang bertumbuh, orang yang memiliki atau mengalami kebenaran firman Tuhan, kita harus mengosongkan hati kita dan mengisi dengan firman Tuhan. Ya, seberapa kuat fondasi kerohanian kita sangat dipengaruhi oleh kebiasaan kita dalam merenungkan firman Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka kita jadi seperti yang Tuhan firmankan. Ya, ketika kita hanya merenungkan nasib kita, maka kita akan jadi seperti itu. Tetapi kalau sebaliknya, firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari, firman Tuhan yang kita rindukan setiap hari, maka ada kekuatan yang baru Tuhan anugerahkan di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Amin. Pemazmur berkata di dalam 119 ayat 47 dan 48. Firman Tuhan berkata, aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang ku cintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Kenapa pemazmur begitu senang untuk merenungkan firman Tuhan? Karena dia tahu ketika dia merenungkan firman Tuhan ada jawaban. Amin. Ketika dia merenungkan firman Tuhan ada kekuatan. Ketika dia merenungkan firman Tuhan ada pembelaan Allah menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Mungkin di tengah-tengah kesesakan terjadi, ada pengharapan kita bahwa Yesus jaminan di dalam kehidupan kita. Amin. Sebabnya malam hari ini tangkap firman Tuhan dengan hati, jangan dengan pikiran.
Ya, firman Tuhan tidak pernah salah. Yang salah adalah tafsiran kita. Tetapi kalau kita itu pakai hati kita untuk menangkap firman Tuhan, tidak pernah salah. Amin. Kenapa banyak orang salah? Karena mereka pakai pikiran mereka dan mengolah firman Tuhan itu sehingga banyak yang salah. Ya, yang dikatakan nabi palsu, mereka apa yang mereka sampaikan memang firman Tuhan, itu tidak salah. Tetapi tafsiran mereka, penyampaian mereka yang membuat orang bisa tersesat. Sebabnya tangkap firman Tuhan dengan hati. Amin. Dengan hati yang terbuka kepada Tuhan, maka kita boleh mengalami sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup kita. Malam hari ini, mari Bapak Ibu, saya dan saudara, buka hati supaya ketika firman Tuhan ditaburkan, boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Jangan pasang benteng yang disampaikan oleh Bapak Gembala beberapa minggu yang lalu. Tetapi kita buka hati kita sehingga firman itu menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Ketika kita isi hati kita dengan firman Tuhan, yang keluar otomatis firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan malam hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, firman Tuhan. Maka ada pengharapan-pengharapan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan Tuhan malam hari ini. Buat kasih dan kemurahan-Mu, di mana kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan rindukan bagi setiap kami, untuk kami menangkap firman-Mu dengan hati kami. Sehingga kami boleh memiliki pengertian yang benar di dalam Engkau. Dan kami boleh memiliki iman yang kuat dalam menghadapi setiap tantangan yang kami alami dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi pelita, firman-Mu yang menjadi kekuatan, firman-Mu yang menjadi pedoman hidup kami. Dan kami percaya ketika kami isi hati kami dengan firman Tuhan, kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Maka ketika kami pun berbicara untuk berbicara kepada saudara-saudara kami, maka ada perkataan-perkataan kebenaran yang keluar sehingga semua orang dikuatkan lewat setiap perkataan kami. Urapi setiap kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan menjadi doa kami, ucapan syukur kami atas kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin.